sosoknya kalau perempuan kita nggak tahu ya. Katanya sih dengar-dengar yang suka pakai baju merah. Ada ular kepala 2. Pesona mistis magnet situs Gunung Padang sebagai piramida tertua. Di balik peristiwa gempa yang terjadi saat ini di wilayah Cianjur, rupanya kota Cianjur memiliki pesonanya tersendiri, yakni terdapat situs Gunung Padang yang sempat ramai menjadi pembicaraan publik beberapa tahun silam, yang ditengarai menyimpan sebuah piramid raksasa. Apa saja fakta-fakta situs Gunung Padang yang konon lebih tua dari situs piramid di Mesir? Menggunakan semen purba. Gunung Padang terletak di Cianjur, Jawa Barat, dan sekitar tahun 2013, gunung ini menghebohkan dunia arkeologi Indonesia, bahkan dunia. Penemuan mensinyalir kalau di bawah Gunung Padang terdapat sebuah situs raksasa berbentuk piramid. Yang lebih menghebohkan, sang peneliti menyebut kalau situs itu lebih tua dari piramid di Mesir dan lebih besar dari Candi Borobudur. Tak pelak, hasil penelitian tersebut menggemparkan dunia. Bahkan sempat beredar kabar ada tim arkeologi dunia berniat melakukan ekspedisi tidak tanggung-tanggung. Mereka siap menggelontorkan dana sebesar 12 triliun rupiah untuk mengeksplorasi jejak sejarah yang digadang-gadang bakal membuat mata penduduk di bumi terbelalak. Dalam penggaliannya, para arkeolog menemukan suatu elemen langka. Elemen itu mereka namakan dengan semen purba. Pada saat melakukan penggalian situs di sisi timur, para ahli melihat bahwa bebatuan yang dipakai untuk membangun piramid ini ditumpuk begitu saja, seperti membangun teras. Tapi di lapisan bawah terdapat perekat yang berbentuk semen, sehingga disebut semen purba. Didominasi dengan besi dan lempung. Lempung sebagai adonan dan besi sebagai pengeras hingga membatu seperti semen. Lebih tua dari piramida Mesir. Dari hasil penelitian bisa dipastikan situs Gunung Padang mencapai penemuan supremasi di antara situs-situs megalitikum yang pernah ditemukan di seluruh dunia, antara 500 sampai 7.700 sebelum Masehi. 500 tahun sebelum Masehi merupakan usia di bagian paling atas, sementara di bagian paling bawah dengan kedalaman 400 meter bisa mencapai 7.700 sebelum Masehi. Dengan ini situs Gunung Padang jelas saja lebih tua dibanding situs piramida dari Mesir, dibangun sekitar 2.500 sebelum Masehi. Lebih besar 3 kali lipat dari Borobudur. Selain semen purba, situs Gunung Purba yang lebih besar dari piramida Mesir. Hasil temuan lain yang mengejutkan adalah terkait luas areal situs ini. Jika saat ekspedisi, temuan area luas 900 meter persegi. Temuan lainnya mengungkap fakta bahwa luas situs Gunung Padang jauh lebih besar. Dikatakan bahwa situs ini berdiri di atas lahan 25 hektar. Ini berarti bahwa luasnya lebih besar dibanding Candi Borobudur yang hanya 123 kali 123 meter. Bahkan diklaim 3 kali lebih besar dari luas Candi Borobudur. Terdapat alat musik zaman batu. Selain megastruktur yang tak kalah dengan piramid Mesir, temuan lainnya juga terdapat di Gunung Padang. Dan temuan itu tak lain sejumlah batu andesit yang mampu menghasilkan bunyi seperti nada-nada musik pada saat pertama kali ditemukan. Para ahli mencoba menemukan fakta-fakta yang langka ketika dipukul batu-batu itu mengeluarkan suara nyaring dengan frekuensi tinggi seperti nada. Para ahli kemudian mengelompokkan bebatuan itu berdasarkan nada yang dihasilkan. Hasilnya terbentuk komposisi tangga nada barat, yaitu F, G, D, dan A. Namun yang pasti temuan ini menambah pesona dan magnet arkeologis di Gunung Padang.
Horor di gedung bekas bioskop Victory. Gedung bekas bioskop Victory jadi tempat kumpul dedemit. Kalau misalnya malam ada yang suka nangis. Sosoknya kalau perempuan kita nggak tahu ya. Katanya sih dengar-dengar yang suka pakai baju merah. Ada ular, ada ular kepala 2. Inilah salah satu bangunan kosong dan terbengkalai di Tangerang Selatan, Banten yang disebut-sebut memiliki aura mistis sangat kental. Gedung yang dulunya merupakan bioskop Victory atau Victor, hampir 20 tahun lamanya kosong. Fisik bangunannya sudah banyak yang rusak dan berantakan. Kesan angker pun sangat terasa ketika berada di gedung yang berdiri pada tahun 1989 ini. Dulu ini antusias guys, penonton dari tahun 80-an atau 90. Ini sangat ramai sekali guys. Ditempatin nggak 1 kali 24 jam ya, ada jam-jam tertentu. Jadi kalau bioskop itu angker, aku percaya sih. Karena di saat yang masih aktif aja bisa angker, apalagi kosong ya. Serem amat. Ya jangan ke sana tanggapannya, karena itu horor. Di era 90-an, bioskop Victory banyak dikunjungi masyarakat yang ingin mencari hiburan menonton film serta menjadi tempat mencari konsumen bagi para pekerja seks komersial. Namun sejak peredaran kepingan VCD dan DVD di masyarakat, kondisi berbalik 180 derajat. Bioskop jadi sepi dan ditutup pada awal tahun 2000-an. Jika sebelumnya bioskop jadi tempat berkumpul masyarakat, maka sejak belasan tahun, bioskop jadi tempat hunian makhluk tak kasat mata. Singa harimau, macan pernah. Terus ada pocong, pernah ngeliat. Terus kakek-kakek berbentuk orang yang di sekitar aja ngerupain gitu. Oh, sangat percaya karena memang konten-konten aku kemarin kan horor semua, jadi aku percaya adanya gaib. Adanya praktik pesugihan bikin gedung bekas bioskop Victory tambah angker. Mirisnya, di tengah kabar keangkeran gedung bekas bioskop Victory, ada saja warga yang memanfaatkan situasi itu untuk melakukan pesugihan, baik di dalam maupun di luar gedung. Perilaku menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut membuat masyarakat semakin takut mendekati gedung bekas bioskop Victory. Pesugihan, infonya sih ada. Dia prakteknya di mana, Mbak? Waktu itu? Dalam. Oh, di dalam? Dalam. Jadi dia kayak bawa sajian-sajian? Iya. Itu setengah dari tradition, ada yang salah, ada yang menganggap itu biasa. Cuma balik lagi ya, kalau kita mah mengikuti beritanya aja, tapi semoga itu bisa dihindari. Tempat itu bisa menjadi baik dan tidak lagi menjadi angker dengan syarat apabila tempat itu didatangi oleh orang-orang alim atau kita bacakan diba atau kita bacakan ayat-ayat Al-Quran. Warga sekitar gedung ada yang kesurupan dan ketempelan. Keberadaan makhluk gaib ternyata tidak hanya di dalam gedung. Di luar gedung, terutama di bekas parkiran yang ditumbuhi banyak rumput liar serta serumpun pohon pisang, warga sering melihat penampakan makhluk gaib maupun siluman ular. Makhluk gaib yang terlihat itu tak hanya di malam hari, tapi juga pada siang hari. Warga pun ada yang menjadi korban gangguan makhluk tak kasat mata itu. Kalau daerah sini sih pernah ular, terus kakek-kakek jalan ke sini. Oh ada sih, pernah waktu itu ada yang ngontrak kesurupan. Ada. Jin ya ada gitu. Jin gunanya apa sih? Ya mengganggu manusia gitu. Sampai nanti kita kiamat juga tugas dia adalah ngeganggu manusia gitu. Ketika beliau melewati tempat-tempat yang angker, tempat-tempat yang dianggap tidak berpenghuni, maka Rasul pun mengajarkan kepada kita agar kita bertawud dan permisi serta tidak boleh kita berkata sembarangan, apalagi berkata-kata kotor di tempat yang asing. Gak kerasa ya pemirsa?